الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا الحمد لله القهار الذي خلق الليل والنهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك الجنة التي تجري من تحتها الأنهار،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وقال رسوله الكريم في حديثه الشريف تخلقوا بأخلاق الله صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hamba Allah sidang Jumat yang berbahagia, dengan penuh rasa syukur semata kepadanya maka saat ini kita tinggalkan kewajiban kita duduk di kursi di belakang meja kerjaan kita. Kita tinggalkan dagangan kita tinggalkan sejumlah pekerjaan kita yang sudah kita geluti tiap hari. Hari ini kita langkahkan kaki membawa diri, membawa hati yang suci, tempat yang suci, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka memenuhi panggilan yang melaksanakan ibadah salat Jumat. Harapan kita semoga apa yang sedang kita tunaikan di tempat yang mulia ini, juga semoga apa yang sudah kita selesaikan sejak dini hari tadi, untayan-untayan salat tahajud kita, bahkan untayan ayat Al-Quran yang kita tadaruskan setelah salat tahajud, juga semoga apa yang akan kita selesaikan selepas salat Jumat ini, kita berharap semoga Allah berkenan menjadikannya merupakan bagian demi bagian dari amal saleh itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Topik kita hadirin sidang Jumat yang berbahagia masih berkisar filosofi dan inti dari ajaran Rabbil Alamin. Kita tahu bahwa dalam Quran itu ada sekitar 970 Allah menyebut Rabb dengan berbagai mudhaf ilaihnya di belakang. Ada Rabbi, ada Rabbuhu, Rabbahu, kemudian ada Rabbuha, ada Rabbul Alamin dengan berbagai jenis mudhaf ilaih. Ada 970 kali. Kemudian Allah menyebut Rabba'i. Kemudian juga Allah menyebut Arbab 4 kali dalam Quran. Yang menarik adalah Allah menyebut 1 kali Ribbiyun, juga dari sumber dari derivasi kata yang sama. Ribbiyun adalah kejaran kita, orang-orang yang bertakwa, yang berkarakter kuat. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 146. Hadirin berbahagia, saya ingin memulai muhasabah kita hari ini dengan cara menyampaikan sebuah ilustrasi cerita bahwa Allah sebagai Maha Pendidik, Dialah sumber pengetahuan, Dialah yang Maha Tahu segala apa yang ada. Ilmu Allah sempurna, ilmu kita tidak. Ilmu Allah kalau saya gambarkan seperti sebuah bulatan yang telah terjadi, yang belum terjadi Dia tahu, karena Dia yang menciptakan dan menuliskannya. Sementara kita hanya tahu apa yang sudah terjadi, dan tidak ada kita pun yang tahu apa yang akan terjadi. Walaupun kita punya ilmu, itu hanya proyeksi saja atas dasar asumsi apa yang akan terjadi kemudian. Satu saat ada seorang bernama Azizah yang sudah berkenalan dengan seorang pemuda Abbas, sudah berencana dan menikah, sudah cocok luar dalam. Dia terus berdoa agar mereka berdua disatukan dalam sebuah jalinan cinta kasih rumah tangga suami istri yang bahagia. Tapi ternyata hadirin yang berbahagia, orang tua Azizah menolaknya karena Abbas ceritanya tidak punya pekerjaan tetap. Sama seperti orang sekarang kalau tidak memilih menantu, selalu ukurannya adalah pekerjaan tetap dengan gaji yang tetap. Maka ditolaklah, dan pada saat yang sama kemudian kedua orang tua Azizah memilihkan seorang saudagar tua untuk dinikahkan kepada Azizah yang solehah itu.
Azizah merasa dicampakkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap malam dia berdoa dalam untayan tahajud untuk disatukan dia dengan Abbas, kekasihnya. Tetapi Allah justru menjauhkannya hingga akhirnya dia dinikahkan kepada seorang yang bernama Abdullah, yang sebelumnya disebut sebagai saudara tua. Dia menganggap Abdullah ini sebagai pilihan orang tua karena kekayaannya. Tapi alangkah kaget dia bercampur bahagia di hari pernikahannya. Baru dia tahu ternyata Abdullah itu seusia Abbas, dan dia ternyata masih cukup belia dan muda. Dengan ketampanan yang tidak kalah dari Abbas, menikahlah dia, dan dia hidup berbahagia. Ketika dia tinggal di Basrah, hadirin berbahagia, anaknya pun lahir satu demi satu. Suaminya pun meninggal di usia 65 tahun. Di usia 65 tahun suaminya meninggal, anak-anaknya sudah bisa menggantikan bisnis Abdullah. Pada saat yang sama kemudian, hadirin berbahagia, ada berita bahwa Abbas ternyata bukan pemuda baik. Dia hanya seorang perampok dan kerjanya hanya berjudi. Baru sadar Azizah bahwa apa yang selama ini dia panjatkan kehadirat Allah sebetulnya diijabah, karena dia minta suami yang soleh. Maka dijauhkan dia oleh Allah dari yang tidak soleh, Abbas itu. Ketika suaminya sudah meninggal, hadirin berbahagia, satu saat dia ingin melihat anak-anaknya maju dengan mata kepalanya. Berdoalah dia hampir tiap malam untuk diberikan umur panjang. Ya Allah, panjangkan umurku dalam berkah untuk bisa ibadah, bisa menyaksikan anak cucuku tampil satu demi satu. Hadirin berbahagia, tidak disangka tidak dinyana ketika dia hendak membuka pintu rumahnya, di depan sudah ada seorang nenek duduk di depan rumah dia. Ketika dia memandang, ucapkan salam, nenek itu begitu segar, bugar, di usia di atas 80 tahun. Terbetik di hatinya, ya Allah, inilah doaku. Aku ingin seperti nenek ini, sudah tua tapi sehat. Diberikanlah air, dijamulah nenek itu dengan penuh sukacita. Sambil dia berdoa, ya Allah, jadikan aku seusia nenek ini nanti ketika aku terus dipanjangkan umur. Suatu saat ketika nenek itu makan, betapa miris Azizah melihat nenek itu mengambil makanan, ternyata yang diambilnya tidak bisa dimasukkan ke mulutnya. Setiap makanan diambil, lalu melantur ke mata, lalu ke telinga. Dan yang lebih miris lagi, maaf, ketika nenek itu berdiri dan bangun, pakaiannya basah karena air pipisnya. Tersenyumlah nenek itu. Inilah kondisi orang tua, nak. Kalau sudah tua, sudah error antara keinginan sama motorik gerakan tangannya, maka segeralah dia merubah doanya. Ya Allah, jangan kau tuakan aku seperti ini. Sesaat setelah dia tahu, dia merubah karena Allah yang maha tahu. Ini itu sambil nengir dia mengatakan, akulah Israel, maka hari ini aku diperintahkan menjemputmu, hai Aziz. Azizah pun rela ikhlas dijemput hari itu, meski tidak seusia ini. Karena kata Israel saat itu, begitulah kalau orang sudah tua akan diberikan berbagai kesulitan dan bahkan merepotkan banyak orang. Hadirin berbahagia, cerita ini hanya ingin mengatakan bahwa Allah maha tahu. Dalam surat Al-Baqarah 216 Allah menyatakan, Kutiba alaihimul kitab wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Diwajibkan bagi kalian berperang di jalan Allah, dan itu tidak membuat kalian senang, karena kalian akan tersiksa bahkan terbunuh. Tapi ingat kata Allah, kuasa berapa banyak antakrahu syai'an, kalian tidak suka kepada sesuatu padahal wa huwa khairul lakum, itu baik. Sebaliknya kata Allah, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan berapa banyak apa yang kalian sukai ternyata itu tidak baik. Kita sering kekeh meminta sesuatu. Hadirin berbahagia, Allah sebagai maha pendidik, itu barusan adalah episode-episode yang hari dilewatkan, dihampiri di hadapan kita sebagai sebuah pelajaran. Dengan kata Robnya, dia mendidik kita dengan berbagai hal. Yang tertulis pelajarannya Quran, yang tidak tertulis alam raya jagat ini. Dan ada lagi episode kehidupan kita. Itulah bagian-bagian pelajaran yang diberikannya kepada kita. Maka pantas kata Rasul,
Adabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Allah sudah mendidik aku dengan cara terbaik. Cara mendidik Allah terbaik. Makanya patut kalau disebut Allah sebagai Maha Pendidik. Hadirin berbahagia. Oleh karena itu, kalau Allah yang Maha tahu sumber segala, kita patut menjadikannya sebagai pendidik kita. Dan kita harus siap menjadi yang dididik ini. Madrasahnya adalah jagat raya ini, dan pesan pelajarannya adalah tertulis Quran yang tidak tertulis alam raya, dan juga episode kehidupan yang tiap hari kita alami. Tapi juga jangan salah, ada ujian nanti setiap kali hendak ada kenaikan tingkat. Tidak boleh ada di antara kita yang lari dari ujian. Karena ketika Allah mendidik kita, Dia akan mengakhirinya dengan ujian demi ujian. Dan ini berbahagia. Saya berkenan akan menyampaikan satu istilah ribbiyun, derivasi dari Rabb, yang Allah cantumkan dalam surat An-Nisa. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir, fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Berapa banyak di antara nabi yang berperang di jalan Allah ikut bersertanya ribbiyun, orang-orang yang hatinya bersih dan jernih, orang yang bertakwa, dan dia berkarakter kuat. Dia punya karakter. Ribbiyun. Apa tandanya kata Allah? Famawahanu lima asabahum. Dia tidak menjadi lemah dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Justru sebaliknya, imannya akan bertambah dengan musibah yang diberikannya. Tadi berbahagia. Musibah yang sekarang ada di negeri kita ini, zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Musibah yang ada sekarang di negeri kita ini, yang di udara, di darat, di laut, kebanjiran, bahkan ada sahabat kita yang masih juga di penampungan. Musibah-musibah ini Allah lewatkan di hadapan kita untuk kita tafakuri sebagai bagian dari pelajaran yang Allah berikan pada kita. Hendaklah kita menjadi murid yang baik. Ketika Allah melewatkan di hadapan kita episode pelajaran terbaik, ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Hendaklah dia semakin bertambah imannya ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ujian amanah ketika di pundaknya diberikan amanat pangkat dan jabatan, ataupun itu legislasi yang ada di Senayan ataupun di setiap wilayah, provinsi maupun tingkat 2. Ketika dia diamanahkan oleh Allah sebagai sebuah ujian, sebab banyak hadirin berbahagia, orang yang diuji dengan kesulitan jauh lebih bisa melewatinya daripada orang yang diuji dengan kesenangan, dengan kesuksesan. Ketika diuji dengan kesuksesan, banyak orang yang terjungkal habis masuk ke dalam jurang. Nauzubillah min dzalik. Satu persatu kita lihat di layar kaca kita. Hukama menyebut kalau sudah orang yang diberi amanah tidak amanah, kalau sudah maksiat, sudah setiap saat kita bisa lihat di televisi, sampai masuk ke kamar-kamar kita, bahkan di HP, di handphone kita, maka saat itu Allah akan timpakan musibah yang tidak akan bisa lari siapapun. Ittaqu wattaqu. Takutlah kalian kepada satu fitnah la tusibanna, yang tidak akan menimpa hanya orang-orang yang zalim di antara kalian, tetapi semua orang akan terkena. Karena itu hadirin berbahagia, marilah kita menjadi orang yang punya hati dekat kepada Allah, kemudian kita bangun karakter yang baik. Wa ma dha'ufu, dan dia tidak lemah, dia kuat jiwanya. Dalam kesendirian membela kebenaran, dia akan sanggup berdiri meskipun mungkin di ujung tanduk, meskipun mungkin di ujung pedang, tapi dia berdiri kokoh, luar biasa. Bagaimana para sahabat Rasul ketika di Uhud, di Badar, mereka luar biasa menjadi syuhada. Kemudian wamastakanu, dan tidak boleh istiqamah. Orang cepat menyerah menghadapi kehidupan. Tidak, menyerah bukan sikap karakter orang muslim. Lemah bukan karakter orang muslim. Karakter orang muslim adalah dia kuat, dahsyat, luar biasa. Tapi tentu bekal modalnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbus sabirin. Untuk sampai ke itu Allah suka kepada sabar.
Untuk itu maka wa makana qaulun illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Maka jangan pernah tinggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka saya menganjurkan diri saya kita semua untuk menjadi murid yang baik dari pendidik yang maha itu. Maka mari kita biasakan sholat dan zikir dalam rangka taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan menguatkan karakter kita. Karena hati kita akan terisi dan kita akan tampil hati kita yang terkenal. Saya sering cerita, mungkin pernah cerita di tempat ini bagaimana Abu Sufyan tidak faham kepada umat Muhammad ketika bertemu dengan Muhammad. Aku tidak faham katanya. Setiap kali ada orang yang datang kepada Muhammad lalu pengen salaman lama, pengen ngobrol lama, bahkan hanya ingin menatap wajah Muhammad. Dan ketika Muhammad mengatakan siapa yang ingin membantu biaya perang, semuanya angkat tangan, bahkan menyerahkan hartanya semua tanpa sisa. Padahal setiap orang yang datang kepada aku, kata Abu Sufyan, selalu festive, selalu ingin sesuatu. Kata Abu Sufyan, dia lupa Ribiun itu orang yang hatinya sudah nyambung. Kalau hatinya sudah nyambung, apapun yang diminta Allah melalui Rasulnya tidak akan pernah mengatakan tidak, dan tidak akan ada kata esok. Hari ini diminta, hari ini diberi dan dikasih. Mari kita mantapkan hati kita, jiwa kita, sehingga timbul di situ pohon karakter yang luar biasa sebagai seorang mukmin. Dengan cara apa? Salat dan zikir, taqarrub kita kepada Allah. Jangan pernah lupa juga membaca dan menelaah Al-Quran. Saya pikir kita semua punya Quran di rumah. Baca Al-Quran, sudah ada ruku-ruku di situ. Kalau ingin perbaikinya, undanglah Ustaz untuk tafsirul Quran. Lalu bacalah terjemahnya yang baik dan pelajari tafsirnya. Kemudian hafal Asmaul Husna. Untuk berakhlak dengan akhlak Allah, kita harus menghafalnya dan memahaminya betul Asmaul Husna. Saya kira terpuji kalau di mobil kita yang berbunyi terdengar adalah bukan saja nyanyian, tetapi justru Asmaul Husna yang membuat mantap darah kita, diri kita, jiwa kita, saraf-saraf tubuh kita, bahkan sel-sel tubuh ini. Kemudian perhatikan dan nalari semua yang terjadi di sekeliling kita, karena semuanya ada hikmah. Semuanya ada hikmah. Jangan cepat-cepat lalu menuduh Allah tidak mengijabah doa kita, karena ada rencana di belakangnya, rencana di belakang kita. Dan yang terakhir, jadilah pribadi teladan di keluarga dan tempat kerja kita. Mari kita jadi pribadi yang teladan di depan anak-anak kita, di depan istri kita, sehingga tidak seperti kebanyakan orang. Dia dipuji luar biasa di luar rumah, tapi begitu kita berhadapan dengan istrinya, istrinya justru mengatakan tidak ada apa-apa dengan suamiku. Tapi luar biasa seperti Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya dipuji oleh keluarga, dipuji oleh teman, bahkan dipuji oleh kawan, karena dia menjadi orang yang berkarakter dasar luar biasa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak pernah berhenti sebagai khatib, saya ingin menyatakan dan membacakan ayat ini. Orang yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Bukan yang paling kaya, paling gagah, paling banyak hartanya, yang paling pintar otaknya, tapi yang paling dahsyat hatinya, paling dekat kepada Allah, paling suci jiwanya. Dialah orang yang paling bertakwa. Karena itu Allah berjanji kepada wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar demi jalan keluar dalam hidupnya. Belum lagi kesulitan itu masuk ke dalam rumahnya, dia sudah berubah menjadi anugerah ketika masuk dalam pintu rumahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan jamin kucuran rezeki berkah melimpah di tengah keluarga yang untuk bekal ibadah. Karena itu setiap khatib yang di tempat ini wajib menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, tanda iman kalian kepada Allah,
Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, siapapun kalian, dengan sebenar-benar takwa. Dan kalau besok lusa kalian meninggal, Israel diutus menjemput ruh kita, kita tidak nekat mati kecuali dalam keadaan tunduk patuh sebagai seorang muslim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin waj'al lahumma baldatana Indonesia hadhihi aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ighfir warhamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullah ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun wa na'udzu bika min syarri ma sta'azaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yutikum wa dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا